Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 211410031. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran pengantar studi Al-Quran dan Hadis, yang mana materi yang kita bahas yaitu hadis dhaif. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian dari hadis dhaif. Secara bahasa, dhaif berarti ajiz atau yang lemah, yang lawan katanya yaitu al-qawiyyu atau yang kuat. Sedangkan menurut istilah atau menurut Abu Salah mengartikan bahwa hadis dhaif ini adalah ma lam yujma' sifatus sahihi wala sifatul hasan, yaitu hadis yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan. Yang kedua, pembagian dari hadis dhaif. Sebab-sebab yang menyebabkan hadis dhaif ini menurut para ulama itu dikembalikan kepada dua hal, yakni yang pertama sebab-sebab terputusnya sanad. Pembagian hadis dhaif berdasarkan sebab-sebab terputusnya sanad ini dikelompokkan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mungati, hadis mu'dal, dan hadis mudallas. Yang kedua, sebab-sebab adanya cacat atau celah pada perawinya. Dalam artian di sini cacat ini bertingkat antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu pembagian hadis dhaif berdasarkan sebab-sebab terputusnya sanad. Yang pertama hadis mu'allaq. Secara bahasa mu'allaq berarti yang tergantung, sedangkan secara istilah mu'allaq ini adalah ma huzifa awwalu isnadahu sawa'un kana al-khazuku minal isnadi wahidan aw aksara walau ila akhirih, yaitu hadis yang awal sanad, hadis yang dibuang awal sanadnya, baik yang dibuang itu seseorang ataupun banyak, walaupun sampai akhir sanad. Yang kedua hadis mursal. Secara bahasa mursal itu dapat diartikan sebagai terkirim atau terlepas, sedangkan menurut istilah hadis mursal ini adalah ma rawahu tabi'u saghiran aw kabiran 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma lam yazukur man haddatsahu bihi. Yang artinya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi kecil, oleh perawi dari tabi'i kecil atau tabi'i besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyebutkan siapa yang menceritakan hadis itu kepadanya. Yang ketiga yaitu hadis mungati. Secara bahasa mungati berarti terputus, yang bertahan, atau sering juga disebut sebagai yang telah kering. Sedangkan secara istilah atau menurut pengertiannya, hadis mungati ini adalah hadis yang telah gugur seseorang perawi dari sanad, yakni perawi sebelum sahabi, atau telah gugur 2 orang perawi tetapi tidak berturut-turut. Yang keempat yaitu hadis mu'dal. Secara bahasa mu'dal berarti yang payah dicari atau yang sulit untuk dipahami. Yang menurut pengertian istilah ataupun menurut pengertiannya, hadis mu'dal ini adalah hadis yang telah gugur atau terputus 2 orang perawinya dalam satu tempat dan berturut-turut. Yang kelima itu hadis mudallas. Secara bahasa mudallas berarti yang tersembunyi, yang disembunyikan atau menyembunyikan. Orangnya disebut mudallis, sedangkan hadisnya disebut mudallas. Sedangkan secara istilah hadis mudallas ini adalah hadis yang disembunyikan aibnya, yakni hadis yang diriwayatkan dalam bentuk seakan-akan tidak ada aib di dalamnya, baik itu mengenai sanad, mengenai guru, ataupun menghilangkan nama yang cacat. Yang kedua, pembagian hadis berdasarkan sebab-sebab cacatnya. Yang pertama yaitu hadis mungkar.
Secara bahasa hadis mungkar berarti hadis yang tiada dikenal, hadis yang tiada diketahui. Sedangkan menurut istilah hadis mungkar ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, yang bertentangan dengan riwayat yang lebih rendah dhaifnya. Yang kedua yaitu hadis matruk. Secara bahasa matruk berarti yang digugurkan atau yang ditinggalkan. Sedangkan menurut istilah hadis matruk ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh berdusta, baik tuduhan itu dalam hal meriwayatkan hadis atau lainnya, atau hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang dituduh melakukan kekeliruan ataupun kelalaian, dan juga dapat diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh melakukan perbuatan maksiat. Yang ketiga itu hadis mudraj. Secara bahasa mudraj berarti yang tercampur, yang termasuk, yang dicampurkan. Sedangkan yang secara istilah hadis mudraj ini adalah hadis yang sanad dan matanya itu tercampur antara satu dengan yang lainnya. Semestinya hadis yang sanad dan matanya itu tidak tercampur. Yang keempat yaitu hadis maklub. Hadis maklub secara bahasa berarti hadis yang terbalik, yang dibalikkan, yang berpaling, yang berpaling, yang tertukar ataupun diubah. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang sanad atau matanya itu tertukar ataupun terbalik ataupun berubah, berpaling dari yang semestinya. Yang kelima yaitu hadis mungalib. Hadis mungalib secara bahasa berarti terbalik, sama halnya dengan hadis maklub, tetapi bedanya itu pada lafaznya. Sedangkan menurut istilah hadis mungalib ini adalah hadis yang tertukar salah satu hurufnya pada perawi sehingga menyebabkan perubahan makna hadis itu. Yang keenam yaitu hadis mudarat atau hadis yang kacau atau yang tidak berketentuan. Sedangkan menurut istilah hadis ini adalah hadis yang sanad atau matanya itu diperselisihkan karena salah satu di antara keduanya itu berbeda dan tidak dapat dicocokkan atau diputuskan mana di antara sanad dan matanya itu yang lebih kuat. Yang ketujuh yaitu hadis mubahan. Secara bahasa mubahan berarti hal yang tiada diketahui. Sedangkan menurut istilah hadis mubaham ini adalah hadis yang dalam sanadnya itu terdapat seseorang yang tidak diketahui namanya, baik orang itu laki-laki maupun orang itu perempuan. Yang kedelapan yaitu hadis majhul atau bisa disebut atau menurut bahasa berarti hadis yang tiada diketahui atau dikenal. Hadis majhul ini terbagi kepada dua. Yang pertama hadis majhul ain, yang kedua hadis majhul hal atau sering disebut sebagai hadis mutsar. Yang kesembilan yaitu hadis muhsal, yaitu hadis secara bahasa berarti hadis yang diacuhkan. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi seseorang dari dua orang perawi yang namanya sama atau lakapnya sama ataupun kedua-duanya sama, serta nama ayah dan datuknya itu dari salah satu di antara yang sama tersebut adalah orang yang dhaif. Yang ke-10 itu hadis muharraf, yaitu hadis yang dirobohkan. Sedangkan secara istilah adalah hadis yang di dalamnya itu terdapat perubahan haraf, yaitu harkat huruf hidup dan mati. Yang ke-11 yaitu hadis mustahaf, dan secara bahasa berarti hadis yang dirubah, yaitu hadis yang dalam sanad dan matanya itu dilakukan perubahan. Yang ke-12 yaitu hadis muduk, yang secara bahasa muduk berarti hadis yang ditinggalkan. Mungkin hanya itu yang dapat kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.